A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita sama memulai dengan membaca Sayyidul Istighfar, dengan penuh kerendahan hati, jamaah yang ada di pintu mohon berkenan pindah ke sebelah sini jamaah. Ayahanda juga mohon berkenan sebelah sini ayahanda, diisi. Nanti biar yang di luar bisa masuk jamaah. Biar yang di luar nanti bisa masuk. Silakan ibu yang di tiang ke sini pindah ke sini. Mas Ilham mohon dibersamai. Silakan pindah ke sini ya ibunda, sahabat mohon izin. Ini diisi ibu, pojok sana. Nah, pojok sini masih kosong. Ahlan, silakan diisi. Nanti biar yang di luar bisa masuk. Biar yang di luar bisa masuk. Mas Topan, mohon berkenan bahkan langsung merapat ke sebelah sisi sana. Mana sana? Selatan apa utara? Selatan, merapat ke sebelah selatan. Ini ibu masih kosong banget, merapat biar yang di luar bisa masuk. Ya Mas Topan mohon izin, biar yang di luar nanti bisa masuk, agak diisi yang sebelah selatan terlebih dahulu ya jamaah. Mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Baca doa yang Nabi sering baca setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Doanya Nabi Musa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, hari ini Allah masih kasih kita nyawa, masih Allah beri izin kita hidup, Allah kasih kita nikmat, Allah hindarkan kita dari musibah. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang lagi menghadapi musibah, tapi ketahui ya jamaah, musibah terbesar dalam hidup bukan ketika jamaah hilang sandalnya di masjid, tapi musibah terbesar dalam hidup adalah ketika sandal jamaah tak pernah ada di masjid. Kalau sandal hilang bisa insya Allah kita beli lagi, tapi kalau sandalnya nggak pernah ke masjid, dihisapnya berat. Musibah terbesar itu bukan ketika nanti kita mampu berucap apa saja yang kita ucap, bukan. Tapi justru musibah terberat terbesar adalah ketika lisan kita ini Allah tahan dari mengagungkan asma-asmanya Allah. Makanya ucapan pagi ketika bangun tidur, Nabi menganjurkan doanya apa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalimat ucapan penggalan awalnya Alhamdulillah.
Itu yang mahal di situ jemaah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka bangun mata kita setelah terpejam sekian jam lamanya, tetap yang pertama diucap alhamdulillah. Jangan sampai nggak ngucap alhamdulillah. Jamaah mudah-mudahan sehat, keluarganya makin sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya keturunannya makin sholih sholihah. Ini doa yang nggak pernah saya lewatkan setiap kajian. Semoga kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Mau nyari apa jemaah? Hidup kita berapa kali? 1 kali. Mau nyari apa jemaah? Hidup cuma sekali. Mau nyari apa kalau bukan mau nyari perbanyak amal sholih? Dulu kita udah jauh dari Allah, masa sekarang kita mau jauh lagi? Dulu kita udah lalai ninggalin sholat, masa sekarang kita mau lalai lagi? Dulu udah banyak maksiatnya, masa sekarang mau maksiat lagi? Mau kapan jamaah baliknya ke Allah kalau bukan sekarang? Maka waktu terbaik untuk kembali kepada Allah adalah sekarang. Kapan? Sekarang. Ahli Quran, kan tiap hari kita baca Quran ya. Ar-Rahman. Kemarin kita belajar itu toh. Nanti belajar lagi ayat ke-7, 8, 9, 10. Yang kemarin ayat 1, 2. Kemudian kemarinnya lagi 3, 4. Kemarinnya lagi 5, 6. Nanti 7, 8 atau 7, 8, 9, 10. Orang disebut dia ahlul Quran bukan semata-mata hafal 30 juz. Orang disebut ahlul Quran bukan semata-mata dia bisa nyetorin 30 juz semata. Bukan itu saja. Tapi disebut ahlul Quran adalah yang dia komitmen tiap hari selalu bersama Al-Quran, tiap hari belajar Al-Quran, tiap hari dekat sama Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran, tiap hari mau belajar tentang Al-Quran, tiap hari mau ngamalkan Al-Quran. Jamaah yang di pintu berkenan merapat ke sini jamaah, biar yang di luar bisa masuk. Berkenan merapat. Ini di sebelah sini insya Allah masih kosong banget jemaah. Jadi ahlul Quran itu adalah yang setiap hari aktivitasnya matanya terbuka ataupun nanti matanya hendak terpejam, semuanya interaksi dekat dengan Al-Quran. Itu ahlul Quran. Insya Allah hadirin, anak cucunya hadirin, keturunannya hadirin sampai kiamat menjadi ahlul Quran. Jamaah 100 tahun lagi jamaah anaknya banyak loh. Insya Allah mudah-mudahan Allah karuniai anak-anak yang sholih sholihah. Sekarang anaknya jamaah 2 misalkan, misalnya 2. Dari 2 kan nikah, jadi berapa? Anaknya 4. 4 punya anak 8, total udah 12. Punya cucu lagi 16. 12 tambah 16 28. Cucunya punya cicit lagi 32. Udah tinggal dihitung-hitung aja jemaah. 28 tambah 32 60. Lah kalau 100 tahun, lah kalau Allah karuniai nanti ada sampai ribuan tahun lagi misalnya, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Ada berapa banyak jamaah punya anak cucu keturunan? Banyak. Kalau jamaah salih, salihah mewariskan kesalihannya sama anak cucunya, itu pahala yang berlimpah. Tapi ingat jamaah, kalau kita memfasilitasi keburukan, kita bisa juga potensi kena keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang saya cuma mau ngajak diri saya, kita semua, ayo sama-sama luruskan niat. Ngapain jemaah? Niat itu kadang belok kanan, belok kiri. Ayo ngaji, neng kono kae lo.
Ngopo ngaji ning kono? Ono sayur gratis, ayam gratis, telur. Bukan jamaah, itu hadiah. Itu apa? Tapi bukan tujuan. Itu hadiah, bukan tujuan. Coba diulangi. Jangan jadiin tujuan. Makanya tadi saya bilang, luruskan niat. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya tiap-tiap amal tergantung pada niatnya. Ibu, ayahanda, sahabat, anak-anak muda Kota Wonosobo yang disayang Allah, kalau ada yang datang karena niat ayam, telur, tahu, tempe, sayur mayur, ganti. Diapain? Ganti. Ingat loh, tadi saya selalu ulangi kalimat ini toh, luruskan niat. Itu hadiah, bukan niat. Itu hadiah, bukan tujuan. Itu apa? Bukan apa? Hadiah. Jadi kita ini sambung silaturahimnya karena saling memberi hadiah. Kan kata Nabi, coba nih didengarkan. Nabi punya kalimat bagus banget jemaah. Tahadu, 1, 2, 3. Tahabbu. Tahadu. Tahabbu. Tahadu. Tahabbu. Tahadu tahabbu. Tahaddu tahabu. Gimana sih? Tahadu tahabbu. 1, 2, 3. Tahadu tahabbu. Tahadu tahabbu. Artinya tahadu, saling memberi hadiah kalian. Tahabbu, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi hadirin, saling mencintai satu sama lain, yang perempuan dengan yang perempuan, yang laki mencintai. Maksudnya dalam kasih sayang sesama kaum muslimin, itu ya karena saling ngasih hadiah. Maka itu mah jangan dianggap sebagai pemberian, bukan. Itu hadiah. Jangan dianggap itu sebagai hal yang macam-macam, bukan. Itu mah hadiah. Nanti pulang, alhamdulillah, udah mah ngaji dapat pahala, udah mah ngaji dapat jaminan dimudahkan masuk surga, amin. Udah mah itu pulang bawa sayur mayur, kan nyaman. Itu hadiah. Jangan jamaah juga ngerasa, dah aku mah apa atuh, aku mah yang nerima doang. Enggak jamaah, nerima juga nggak apa-apa, kan namanya hadiah. Jamaah nerima nggak apa-apa. Maaf ya Ustadz, saya baru bisa nerima. Loh, justru karena ada jamaah kita saling berkasih sayang, saling ngasih hadiah. Jadi jangan ada nggak enakan. Datang mah datang aja. Nanti di sini dapat banyak. 1, dapat ilmu. Pahala atau nggak dapat ilmu? Pahala. 2, dapat silaturahim atau silaturahmi. Pahala atau nggak silaturahmi? Mungkin sebelahnya, wong pagude. Pagude apa? Paguan. Oh ternyata sama-sama dari desa Paguan. Oh sama-sama dari desa Seribit. Kadang ada yang satu desa tapi tidak saling kenal. Alhamdulillah di sini duduk bareng silaturahim. Makanya tadi saya ulangi kalimatnya, luruskan niat. Ya, enak jemaah. Niat itu tuh paling gampang disetir, belok kanan, belok kiri. Yang penting mah kita lurus. Termasuk jamaah TikTok, YouTube, Instagram, luruskan niat. Insya Allah mudah-mudahan kalau niatnya lurus, hatinya lapang,
hidup kita tentram. Hidup tentram itu syaratnya cuma satu, kata Rasulullah. Fa innal khaira tuma'ninah. Kalau kamu mau hidupnya tuma'ninah, tentram, adem, ayem, nyaman, syaratnya satu, khaira, jadilah orang baik. Syaratnya cuma satu, jadi apa? Orang baik, yang selalu berlaku baik, selalu bertindak baik, melakukan yang baik-baik. Ketemu sama orang tuh wajahnya mbok yang baik itu jamaah, jangan kecut. Coba semua senyum hadir. Itu mahal tuh. Senyum, kata Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Ibu mau tahu sedekah nggak keluar uang? Senyum. Makanya benar itu namanya kotak infak, bukan kotak sodakoh. Karena kalau itu namanya kotak sodakoh, lewat disenyumin tok. Karena sedekah itu macam-macam. Sedekah ilmu bisa, sedekah uang bisa, sedekah senyum bisa, sedekah tenaga bisa, sedekah ide bisa, macam-macam variannya. Tapi kalau infak biasanya harta. Anfiqu bi amwalikum, berinfaklah kamu bi amwalikum, dengan harta yang kamu punya. Insya Allah lurus niat kita, nyaman, lapang jiwa kita. Rasa-rasanya ada yang kurang nih. Pak Waluyo kemana jemaah? Ya Allah, putranya meninggal. Umur berapa ibu? 30 tahun. 28, 29. Masya, 30 pas. Lagi keseripahan bapak. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah, yakin jamaah hidup sampai besok? Yakin apa enggak? Jamaah pasti hidup sampai besok? Pasti? Insya Allah. Ada yang berani jamin siapa yang hidup sampai besok? Tidak satu pun tahu di mana meninggal, kapan meninggal, sedang apa meninggal, dalam kondisi apa meninggal. Gak ada yang tahu. Menurut umur, kita orang tua, kita yang boleh jadi lebih dulu meninggalnya. Tapi Allah yang punya segala ilmu tentang kematian. Boleh jadi anak kita duluan yang wafat dibanding diri kita. Maka siap-siap jamaah, jangan terlena. Saya masih muda, nanti aja paling saya masih lama. Tahu-tahu malamnya meninggal. Harus siap. Kapan siap-siapnya? Kapan siap-siapnya? Sekarang juga. Jangan ditunda. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mau dapat syafaat dari Rasulullah? Betul apa betul? Gimana caranya dapat syafaat dari Rasulullah? Nih, ada tipsnya. Siapa yang banyak sholawat, dia yang potensi dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sholawat 3 kali jamaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak-banyakin sholawat. Apalagi di hari Jumat, istimewa, perbanyak sholawat. Pernah ada seorang sahabat Nabi bilang gini, ya Rasulullah, saya tuh banyak sholawat menyebut nama Anda ya Rasulullah. Apa pendapat Anda kalau 1/3 hidup saya isinya sholawat kepada Anda ya Rasulullah? Jawab Rasulullah,
itu baik. Fa in zid fahuwa khair. Tapi kalau ditambah jauh lebih baik. Ya udah ya Rasulullah, gimana kalau saya sholawat setengah waktu dari hidup saya, sholawat semuanya untuk Anda ya Rasulullah. Kata Nabi, itu baik. Fa in zid fahuwa khair. Tapi kalau ditambah itu lebih baik. Akhirnya beliau mengucapkan, ya Rasulullah, aku jadikan semua waktuku perbanyak sholawat padamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? 2. Kalau itu yang kamu lakukan, tukfahammuk wa ghafara laka dzanbuk. Yang pertama, kalau engkau perbanyak sholawat atasku, tukfahammuk, semua hajat-hajatmu, semua keinginanmu, semua yang engkau telah harapkan dan rencanakan akan Allah kabulkan. Allah. Jadi sholawat itu salah satu wasilah pengabul hajat. Tukfahammuk. Belum selesai Nabi bersabda, disambung sama Rasulullah, wa ghafara laka dzanbuk. Dan karena kamu banyak sholawat, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Sebanyak apapun dosa kita, Allah ampuni. Makanya hadirin, perbanyak bersolawat. Allah berfirman dalam Al-Quran, jamaah sudah hafal, saya yakin jamaah nanti bisa menyambung ayat ini. Ayatnya bunyinya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat. Inna, sesungguhnya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok sombong banget kita nggak mau solawat? Allah aja solawat, malaikat aja solawat. Lah kok kita manusia nggak mau solawat? Namanya sombong. Namanya apa? Jangan sombong. Perbanyak solawat, minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina boleh nggak Us? Boleh, silahkan kalau mau pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agak panjang sedikit boleh nggak? Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mau yang paling ringan, mau paling simpel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling simpel. Intinya jangan ada hari kecuali lisan ini basah dengan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tilawah, saya pimpin kayak biasa, terus kita tilawah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman ayat 7, karena 1 sampai 6 sudah kita bahas, sekarang ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa arfa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti
wala tukhsirul mizan. Ayat yang ketujuh, dan langit telah Allah tinggikan dan Allah buat langit seimbang. Saya tanya, ini bangunan ada tiangnya. Jamaah saya tanya, langit di mana tiangnya? Ada atau enggak? Enggak ada. Pernah ngelihat tiang penyangganya langit? Enggak ada. Nah ini bangunan enggak ada tiangnya, punya potensi roboh. Lah kita itu jamaah, langit dihamparkan tanpa tiang, enggak roboh loh jamaah. Pernah ada berita di TV, ada satu negeri roboh langitnya. Enggak ada jemaah. Langit itu Allah tinggikan, enggak ada tiang penyangga. Bayangin jemaah. Lah kalau langit sejauh itu, tiangnya seperti apa jemaah? Rengket-rengket. Mungkin dunia ini isinya cuma tiang-tiang doang jemaah. Karena saking tingginya langit, tapi karena kekuasaan Allah, Allah hamparkan langit tanpa tiang. Nggak ada tiangnya. Saya mau nanya juga sama jemaah, ada yang bisa ngelihat ujungnya langit? Di mana tuh ujungnya langit? Tinggi, kita nggak bisa menjangkaunya. Dan jamaah, yang jamaah lihat hari ini itu, kata Rasulullah, itu baru lapisan langit pertama. Allah, baru lapisan langit pertama. Ada berapa lapis langit? 7 kata Rasulullah. Langit pertama besarnya dibanding bumi, bumi dibanding langit pertama hanya seperti cincin dilempar di padang pasir. Gak bisa jamaah kita nyari cincin dilempar di padang pasir tuh gak bisa, karena gak kelihatan. Padang pasir luas, belum lagi tertiup angin, tertutup padang pasir. Itu langit pertama. Langit kedua besarnya seperti langit pertama digabung bumi, kata Rasulullah hanya seperti cincin dilempar di padang pasir. Langit ketiga dibanding langit kedua satu bumi itu seperti cincin dilempar di padang pasir. Langit keempat, bumi, langit pertama, kedua, ketiga digabung semua hanya seperti cincin dilempar di padang pasir. Terus sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai arsy-Nya Allah, itu seperti Sidratul Muntaha digabung 7 lapis bumi, digabung bumi, digabung 7 lapis langit, digabung bumi hanya seperti cincin dilempar di padang pasir. Kata Rasulullah begitu. Ya Allah jamaah, kita mah kecil. Ayo yang suka ribut soalan perkara dunia, ayo yang suka ribut perihal tanah, ayo yang suka ribut perihal ABC, urusan-urusan sepele tentang perkara dunia. Coba jamaah naik ke atas. Apakah kita kelihatan? Tidak. Di sini kita sok-sokan kadang bangga. Aku punya jabatan, aku punya ilmu. Coba jamaah lihat dari atas, kelihatan? Enggak. Walau jamaah orang paling berpengaruh, saat jamaah meninggal, ingat selalu ditinggal rumah mewahnya, mobil primanya, ukuran rumah terakhirnya cuma 1 kali 2 meter. Itu ujung-ujungnya. Kemana yang selama ini dibanggakan? Kemana yang selama ini dielu-elukan? Ditinggalkan. Ingat loh jemaah, Allah tuh yang punya langit. Kita kalau mau ngelihat kita ini siapa, naik ke langit. Caranya gimana? Ya kalau nggak bisa naik ke langit mah ya naik ke Dieng aja jemaah. Itu kan ada negeri di atas awan. Coba dari Dieng kelihatan nggak Desa Wonolelo? Gak kelihatan saking kecilnya. Apalagi kalau kita naik ke dataran yang lebih tinggi, gak ada jamaah. Itu mobil, ya Allah, udah kayak mainan jamaah, ceklek, tabrakin mah gampang.
Udah kayak mainan kecil banget. Itu tuh yang selama ini buat kita berantem, ribut, saling menipu, saling curang mencurangi. Anda tuh lagi rebutan, iyalah hal sepele ternyata. Sampai Anda bunuh-bunuhan, memperebutkan tanah, harta, ini, itu. Itu tuh ternyata yang diperebutkan hal yang, walah jemaah. Kata Nabi, tidak ada harganya walau sebelah sayap seekor nyamuk. Nggak ada harganya. Makanya kalimat kalau sholat pertama apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu semuanya kita tutup mata kita dari merasa besar. Ini loh Allah ninggiin langit tanpa tiang. Coba jamaah cari gedung yang dia bangun langsung lantai 7. Ada nggak kira-kira? Pak arsitek, Pak tukang, mohon maaf, saya nggak mau cakar ayam, nggak mau pondasi. Pokoknya langsung lantai 7. Hah? Tukang sehebat apapun, semahal apapun, arsitek sekeren apapun juga, yo masa bangun langsung lantai 7? Nggak ada cakar ayam. Ya dia milih mundur jemaah. Udahlah, daripada saya nggarap apa yang bapak ini pengen, dan mending saya mundur aja. Kayak bapak ini kurang waras soalnya. Nggak bisa bangun langsung lantai 7 tuh nggak bisa jemaah. Kalau kita harus dari pondasi, cakar ayam, diukur, beratnya berapa, kira-kira muat atau enggak untuk sekian, rangkanya gimana. Kolom itu ada perhitungannya jemaah, ada arsitek khusus yang menghitung itu. Berat beban yang mampu untuk bangunan ini pikul berapa ton misalkan, itu udah dihitung jemaah. Nggak main sembarang. Tapi Allah membangun langit, Allah hamparkan langit tanpa tiang. Terus kita masih belum mau mengakui kebesaran Allah, lucu. Allah udah menunjukkan kebesarannya. Itu loh langit. Coba kamu lihat, ada tiangnya? Nggak ada ya Allah. Terus kita masih merasa besar diri, bangga diri, besar hati. Aneh bin lucu jemaah. Terus kita merasa, oh saya yang paling besar. Oh ini punya saya. Ya Allah, itu yang Anda punya nggak ada sebelah sayap seekor nyamuk. Dilihat dari ujung atas tuh hanya seperti mainan. Ya Allah hadirin, itu yang selama ini Anda kejar-kejarkan, terus Anda berbangga-banggakan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah, annamal hayatid dunya, sesungguhnya dunia ini la'ibun, cuma permainan, walahun, dan sendau gurau. Zaman ini lagi main-main. Ada yang main-main sportif, ada yang main-main curang, nyogok juri atau apa gitu. Tapi ada yang sportif. Ya Allah, dunia permainan, hamba ikuti aturan main darimu ya Allah. Dia sportif. Tapi ada yang curang. Dan jamaah, cuma sekedar saran. Jamaah mau curang, jamaah mau menipu, jamaah mau berkhianat, jamaah mau bawa kabur uangnya orang, ingat, rezeki Anda sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Mau dengan cara baik rezeki itu yo sampai, mau caranya nipu orang, bawa kabur uangnya orang, rezeki itu yo tetap bakalan segitu dan tidak akan jadi lebih banyak. Tapi kalau kita ngambil dengan cara yang halal, rezeki yang didapat barokah. Kalau caranya nipu orang, sebanyak apapun yang didapat tetap tidak barokah, hatinya gelisah. Jemaah, hidup kan bukan tentang banyaknya uang toh, tentang jadi orang baik.
Coba lihat itu orang yang umurnya udah 60 tahun. Helikopter dia gaya-gayain, mobil dia pamerin, ternyata buronan KPK. Apa tenang hidupnya? Enggak. Insya Allah lebih tenang Akung Darto ya Kung. Nanam cabe, nanam singkong. Panen Kung? Iya panen. Potong-potongin, taro. Nyaman. Gembala cempe, gembala kambing. Insya Allah lebih nyaman jemaah. Kan hidup nih bukan tentang banyak-banyaknya ngumpulin duit semata tanpa mau diinfakkan di jalan Allah. Tapi hidup tentang mencari ketenangan. Hidup nyari apa? Ibu-ibu masih mau sikat sana sikat sini, zolim sana zolim sini, sehingga ibu hatinya gelisah. Nggak enak. Masa tua itu enak dihabiskan momong cucu, bukan dihabiskan di balik jeruji besi karena korupsi. Udah enak mah ngomong cucu aja jemaah. Hati-hati, ujian kita mah masing-masing. Banyak ujian kita nih. Hadirin, minta sama Allah tuh bukan cuma banyaknya, minta berkahnya. Karena gimana pun 1 juta tapi nggak berkah, itu mah nggak ada artinya. Mendingan 1 miliar tapi berkah. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba milih mana? 1 juta nggak berkah atau 1 miliar barokah? Yo jelas. Minta sama Allah, jangan ke makhluk. Ibunda semua nanti berangkat haji, berangkat umroh. Hajinya haji tanpa antri, langsung berangkat tahun ini juga. Syaratnya cuma 1, mintanya sama Allah. Orang mah biarin bilang, kae obatnya entek kae. Itu orang katanya mau berangkat haji, berangkat umroh, uang sekongendi, wah itu obatnya habis. Jangan bilang gitu. Kita ini orang beriman, Allah maha kaya. Gampang lah bagi Allah. Ibu Fulana, ayo ngeindang mangkat haji. Labbaik ya Allah, kan gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal wa ni'mata la syarika lak, labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Gampang bagi Allah. Hambaku sayang, berangkat yuk. Sebagaimana gampangnya Allah meninggikan langit tanpa tiang, seperti itu juga Allah membuat hal yang mustahil jadi mungkin. Langit nggak ada tiang, kan mustahil jemaah? Mustahil apa mustahil? Mustahil. Sebagaimana Allah bisa membuat hal yang mustahil itu mungkin, sama bisa. Tapi syaratnya cuma 1, yakin sama Allah, mintanya hanya sama Allah. Jangan minta ke suami nanti diguyu ibu. Pak mangkat umroh yuk. Wow, kita bisa makan hari ini aja udah bersyukur mak. Ngopo sih? Makanya saya bilang kan, mintanya sama Allah. Kadang kita suka ngetawain sih. Nyapu, ya Allah saya nyapu, ya Allah gaji saya ya Allah. Karena kalau gaji dari suami itu cuma buat bisa beli kalender doang ya Allah. Kita bilang gitu ketawa. Padahal boleh gak seorang istri minta rezeki
Tapi mintanya sama Allah pas istri lagi nyapu. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kenapa kita ketawa seolah-olah kita ngeremehin Allah? Lagi nyapu, jamaah uang jajannya kurang dari suami misalkan. Minta aja sama Allah. Kadang jamaah terlalu mengandalkan suaminya, pasangannya, atau yang punya anak mengandalkan anaknya. Nak, boe dikirim loh, wes tanggal siji ki. Ya Allah. Itu yang ketawa paling keras ibu, gimana? Nggak apa-apa ibu, sehat ya ibu, barokah, lancar insya Allah. Jamaah, kadang begitu, tapi kalau bisa mintanya sama Allah dulu. Dari sini mah ngajinya nanti ngaji ini yuk, sama-sama jaga akidah, tauhid, itu aja dulu di jemaah. Jangan minta ke anak. Nah, wes tanggal siji ki, ayo nggak nang dikirim. Jangan. Minta ke Allah. Lagi nyuci piring, ya Allah, hamba nyuci piring. Ini bakti hamba sama keluarga. Ya Allah, paringi rezeki. Minta sama Allah. Ya jemaah. Dan jangan juga begitu nyuci piring, piringnya makrum piang. Ada musibah apa ini ya Allah, sama orang tua saya jauh di sana. Itu namanya apa? Musyrik. Apa mitos ya? Lagi duduk selonjoran, ada kucing warna hitam lewat kakinya. Set. Wah. Ada cicak kejatuhan. Ada mata kedutan. Ada telinga ngung, katanya ada yang gelendengin, ada yang gosipin. Tangan gatel, katanya mau dapat uang. Ya enak jemaah kalau tangan gatel mau dapat uang, gatelin setiap hari. Aduh gatel nih, di uangnya. Aduh gatel nih. Ayolah jangan begitu-begitu jemaah ya. Piring pecah, ya udah, masukin tong sampah. Gak usah ngada-ngada yang enggak. Ya Allah, nih orang tua saya gimana di kampung. Gak usah jemaah. Piring pecah, buang sampah, orang tua saya sehat. Ibu bapak saya insya Allah sehat, Allah yang jaga, insya Allah hidupnya barokah. Wes gitu aja tuh jemaah. Ucap harus yang baik. Allah tinggikan langit tanpa tiang. Kalau Allah tinggikan langit tanpa tiang aja bisa, Allah berangkatkan kita umroh bisa atau enggak? Berangkatin haji bisa apa enggak? Membuat kita itu panennya barang buah sayurnya bagus bisa apa enggak? Anak kita menjadi anak yang soleh-soleh bisa apa enggak? Kadang kitanya yang ragu sama Allah. Lah kan lucu. Katanya beriman tapi kok ragu, kan lucu. Katanya beriman tapi kok ngece Allah. Ya Allah, hari ini saya makan apa? Loh jangan ada ucapan begitu. Tapi beneran Ustadz, emang saya mah nggak bisa. Jamaah, jangan ngucap begitu. Kadang jamaah menghina Allah tuh bukan cuma ngerobek-robek Quran, nginjek-nginjek Quran. Jamaah kalau bilang, ya Allah besok saya makan apa? Itu menghina Allah loh jamaah. Wa fis sama wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama, hei, di langit rizqukum, rezeki yang Allah janjikan pada kalian. Wa ma tu'adun, dan kalian akan dapat apa yang telah Allah janjikan. Ingat tadi, rezeki sudah tertakar tidak tertukar. Coba diulangin. Terus jamaah masih mau iri sama orang. Kayak uripe penak yo. Wah, andaikan aku jadi dia. Gak usah berandai-andai. Berandai-andai itu membuka pintunya syaitan. Pepatah Jawa simbahnya kita pernah bilang, urip mung sawang sinawang. Emang jamaah kira kalau jamaah jadi dia jamaah kuat menanggung beban sebagaimana beliau punya beban? Apakah jamaah kuat bertanggung jawab
memanajemen 1000 orang lah, inilah itulah. Misalkan dia punya perusahaan, jamaah harus kontrol perusahaannya, harus dicek kulaknya kemana. Emang kita kuat jamaah? Kadang kita dikasih masalah sedikit ya, Masya Allah mumet ya Allah. Baru dikasih masalah sedikit aja udah begitu jemaah. Maka jangan bilang seandainya, tapi bilang qadarullah. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Alla tataghaw fil mizan. Atas semua kebaikan ini jangan dirusak. Jangan diapain? Alam bagus-bagus jangan dirusak. Udah cantik jangan dirusak. Dijaga, termasuk buang sampah pada tempatnya. Sampah tuh dibuang di tempatnya. Kadang enak bareng es teh, habis minum es teh buang set. Ya Allah, padahal tempat sampah depan matanya, kenapa harus dibuang di tempat lain? Alasannya, Pak, kenapa nggak buang sampah pada tempatnya? Biar ada pekerjaan itu orang-orang yang tukang bersih-bersih. Itu tukang sampah biar ada kerjaan. Mohon maaf, saya nggak setuju kalau tukang sampah disebut tukang sampah. Tukang sampah itu mereka yang suka nyampah, itu tukang sampah. Tapi kalau yang biasanya bersihin sampah itu bukan tukang sampah, namanya pahlawan kebersihan. Namanya apa? Jangan bilang tukang sampah. Pak tukang sampah? Jangan. Beliau ini pahlawan kebersihan. Beliau angkat sampah, naikin ke atas. Jangan bilang tukang sampah ya jamaah, tapi bilang siapa? Pahlawan kebersihan. Beliau tuh pahlawan kita jamaah. Sampah numpuk di sana, siapa yang mau membuang di tempatnya? Ya beliau pahlawan kebersihan. Jadi namanya bukan tukang sampah. Kita yang sukanya nyampah, kitalah yang tukang sampah. Coba tiap hari, siapa yang gak nyampah? Ada? Gak ada toh? Berarti tiap hari kita nyampah loh jamaah. Ada limbah apa? Limbah. Ada limbah ini, limbah itu, nyampah lagi. Nah makanya Allah berfirman, alla tataghaw fil mizan, jangan merusak. Jangan dirusak ya. Ayo diperbaiki ya, jangan dirusak. Udah mah indah-indah, bagus-bagus, kalau bisa jangan dirusak. Diperbaikilah iya, tapi jangan dirusak. Ayat terakhir. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan jagalah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan. Harus berbuat adil. Adil itu bukan sama ibu. Adil itu bukan sama ayahanda. Adil itu nggak sama brother and sister fillah, sahabat pemuda pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak TK dikasih jajan 1000, anak kuliahan dikasih jajan 1000, itu adil atau tidak? Tidak. Anak kuliahan dikasih jajan 50.000, anak TK dikasih jajan 50.000, itu adil atau enggak? Enggak. Adil itu sesuai porsinya masing-masing. Kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu kulladzi haqqin haqqa, berikan segala sesuatu itu sesuai porsinya masing-masing. Anak kecil 1000 cukup. Anak kuliahan mungkin lebih dari 1000.
Ya emang itu adil. Dan kita lagi kalau nimbang mah harus adil jamaah. Allah berfirman, jangan sampai kebencianmu atas seseorang membuat kamu berlaku tidak adil. Kan kita tuh kalau udah benci sama orang rasa-rasanya salah semuanya. Dia berbuat baik salah, berbuat salah tambah salah. Dia upload WA story, halah, pencitraan. Padahal enggak. Ya, mata itu harus adil, objektif memandang, objektif menilai. Kan hidup ini seni melihat. Melihat dari dua sudut pandang. Kalau orang itu adil, objektif dong, bilang adil, dia baik. Bilang dengan adil. Jangan karena kita benci sama orang, kita jadi nggak adil menilai sesuatu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena siapa yang berbuat adil dialah orang yang bertakwa. Adil. Sama anak jangan banding-bandingkan ya. Ibu suka banding-bandingin anak. Kamu tuh mbok koyok kakak, kamu tuh kayak kakakmu tuh loh, kakakmu aja bisa sendiri begini. Coba saya tanya sama bapak, sama ibu. Kalau ibu, suaminya bilang, mah, mbok kamu koyok istrinya atau tonggo kayak lo mah. Ibu bakal apain tuh suami? Direbus? Wah. Bu ibu tuh kayak istrinya tetangga itu loh. Lagi masak, teflonnya diangkat. Ibu aja yang sudah ngerti, orang dewasa, paham, maksudnya bukan dalam arti membandingkan ini, enggak, pengen ibu lebih baik. Itu kan maksud suami. Ibu aja dibanding-bandingkan nggak terima. Kita loh nggak suka dibanding-bandingin sama orang. Kenapa kita bandingin anak kita sama kakaknya, sama adiknya? Jangan. Setiap anak jenius. Setiap anak apa? Setiap anak istimewa. Setiap anak apa? Setiap anak jenius, setiap anak istimewa, setiap anak cerdas di bidangnya masing-masing. Kalau anaknya ibu matematikanya 2, tapi khat kaligrafi Qur'annya 10, yang dipanggilkan guru les matematika atau guru les kaligrafi? Itu kita kan, matematikamu ki piye toleh? Kok 2 matematikanya? Kaligrafi kan saya 10 pak. Yo tapi matematikamu 2, udah panggilin guru les mah. Panggilin guru les matematika. Yo keliru jamaah. Kalau anak-anak kita matematikanya 2, tapi ilmu khat tulisan kaligrafinya 10, yang dipanggilkan itu guru les kaligrafi, biar 10-nya ini makin mantap. Tapi itu kita, anak kita tahu sukanya kaligrafi, matematika beliau mungkin kurang berminat, yang dipanggilin guru les matematika. Padahal harusnya guru les kaligrafi. Maka jamaah ingat, setiap anak jenius, setiap anak istimewa, setiap anak cerdas di bidangnya masing-masing. Support. Oh anak saya ini jago ngomong. Wah kalau ngomong 2 jam baterainya nggak habis-habis Ustadz. Mamanya 2 jam itu ngomong terus. Ya udahlah, ini mungkin mau jadi apa gitu. Mau jadi siapa ya, mungkin mau jadi ustazah atau jadi ustadz. Udah bilang aja yang baik-baik. Oh anak saya pendiam. Oh kalau pendiam insya Allah nanti terjaga lisannya dari gibahin orang. Oh anak saya ini ahli sepak bola, mungkin nanti mau gantiin Cristiano Ronaldo atau mungkin apa, silakan aja. Itu ya jamaah. Jadi yang terakhir, jangan rusak keseimbangan. Jangan dirusak. Ayo jaga bumi,
dijaga yang baik, jangan sampai dirusak. Insya Allah kita sama-sama belajar. Sama-sama apa jemaah? Belajar. Baik hadirin, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya ya. Dan bagi sahabat, kalau ada yang mau ikut andil sedekah rutin di subuh hari, sedekah subuh rutin tiap hari, Rp1.000 atau 100 perak, silahkan juga sahabat bisa sampaikan saja, tap link di bio. Insya Allah itu akan bermanfaat banget untuk ikut menyebarluaskan ilmu dan menjadi maslahat buat kita bersama-sama insya Allah. Tap link di bio untuk informasi yang lain. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Faddal jamaah. Ada yang mau? Silakan ayahanda. Faddal ayahanda. Mikrofonnya tolong dibersamai, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jelaskan, kemarin saya telah membaca hadis, mungkin Ustadz juga pernah membacanya. Di situ ada kalimat, nanti ada hamba yang hidupnya berbuat baik terus, kemudian tinggal sejengkal dia berbuat maksiat. Ada lagi hamba yang berbuat maksiat terus, tinggal sejengkal dia berbuat amal menuju surga. Tolong jelaskan hadis itu, apakah hadisnya, maaf kalau itu hadisnya dhaif, tidak perlu dijelaskan, tapi kalau itu hadisnya sahih, tolong dijelaskan seperti apa, apakah itu berlaku pada zaman dulu atau sekarang masih bisa berlaku. Jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakumullah khairan jazaa. Bapak semoga dimuliakan Allah sekeluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, ada seseorang dia beramal dengan amalan ahli syurga, sampai kata Nabi jarak dia dengan syurga illa zira', sejengkal. Tinggal sejengkal lagi masuk syurga. Tapi jamaah, di akhir hidupnya dia tutup dengan maksiat kepada Allah, lagi maksiat dia wafat. Dan dia min ahlin nar, na'udzubillah, termasuk penghuni neraka karena dia mati dalam keadaan bermaksiat. Makanya jamaah, ingat kalimat innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu tergantung penutupnya. Kita tuh nggak boleh ngungkit masa lalu orang. Ya masa lalunya kan ente bejat, ente maksiat. Enggak. Saat orang itu taubat, orang itu punya potensi wafat husnul khatimah. Makanya jangan ngece kalau ada yang wah kicah nakalepol, bandelnya bukan main. Ingat jemaah, saat Allah gerakkan hatinya, dia taubat, dia kembali sama Allah, insya Allah jemaah, jarak pun, sekalipun jaraknya dia dengan neraka tinggal sejengkal, kalau dia wafatnya menutup hidupnya dengan kebaikan, dia mati dalam keadaan sujud, dia jadi masuk ke dalam syurga karena dia mati dalam keadaan baik. Makanya innamal, selain hafalin hadis yang sudah hafal, innamal a'malu binniyah, kan udah hafal ya, innamal a'malu bil, satu lagi kan udah hafal tuh, innamal a'malu binniyah, yang satu lagi dihafal innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita tergantung penutupnya. Mau ditutup sama apa? Ibu jamin meninggalnya dalam keadaan baik? Jamin atau enggak? Enggak jamin. Tapi bisa enggak diusahain supaya wafatnya baik? Bisa enggak? Bisa. Insya Allah. Kita nggak ada yang jamin meninggalnya baik, nggak ada. Tapi kita bisa mengusahakan. Kita mau meninggal seperti apa?
Bukankah Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan man asya alaih mata alaih, siapa yang membangun pola hidup dia mati di atas pola hidup yang dia bangun. Pembalap mati di atas arena balapnya, petinju mati di atas arena tinjunya, Formula One ada yang mati di atas Formula One-nya, penjudi mati saat klak mati jemaah. Ada yang mendedahkan auratnya kemudian dia meninggal saat dia sedang mendedahkan auratnya. Itu kan pilihan. Terus kita mau mati dalam keadaan apa? Makanya tadi saya bilang ahlul Quran bukan yang sekedar 30 juz dia hafal, tapi ahlul Quran adalah siapa yang komitmen mau hidup bersama Al-Quran, matanya terbuka yang dia cari Al-Quran, hidupnya yang dia amalkan isi kandungan Al-Quran, majelis ilmu di dalamnya ada bacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dia nggak pernah tinggalkan. Itu ahlul Quran. Maka siapa yang ahli majelis ilmu, dia bisa wafat sedang bermajelis ilmu. Siapa yang ahli baca Quran, dia punya potensi wafat sedang baca Al-Quran. Siapa yang ahli sholat, dia punya potensi diwafatkan dalam keadaan sholat, dan itu wafat terbaik. Ayo jamaah, jamaah TikTok, YouTube, jamaah Instagram, jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, ayolah jamaah, yuk berbekal sebanyak-banyaknya. Waktu kita tuh nggak lama, sebentar, habis itu kita wafat. Kemarin Pak Waluyo ada, sekarang putranya tiada. Siapa yang nyangka? Nggak nyangka putranya sudah lebih dulu mendahului beliau, nggak nyangka jemaah. Tapi itu namanya kematian, datangnya selalu tiba-tiba. Nek dikabarin mah enak, Bu, saya malaikat maut. Oh iya, ada apa malaikat maut? Ibu sejam lagi wafat ya? Nggih. Udah sejam tinggal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai sisa 3 detik, la ilaha illallah, meninggal enak. Tapi kan kematian gak kayak gitu jemaah, datangnya mendadak. Makanya persiapannya harus setiap saat. Coba ditulis di kolom komentar. Kematian datangnya mendadak, maka persiapannya setiap saat. Kematian datang mendadak, maka persiapannya setiap saat. Begitu ayahanda ibunda. Ada pertanyaan lain dipersilakan. Silakan ibu, mikrofonnya boleh disampaikan mas. Satu pertanyaan saja ya ibu, satu pertanyaan saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, bagaimanakah caranya kita mengingatkan teman atau saudara kita yang sombong dan dengki tanpa menyinggung perasaannya? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita mengingatkan ada daripada saudara yang sombong dan dengki tanpa nyinggung, itu gimana? Ibu, kalau cara mengingatkan yang tanpa menyinggung, rasa-rasanya hampir nggak ada. Karena semua nasihat itu pasti akan punya potensi menghadirkan ketersinggungan. Biasanya kayak gitu. Tapi tugas kita memang untuk itu. Fadzakir innama anta mudzakir. Kamu tuh ngingetin ya, tugasmu tuh ngingetin. Atau dalam ayat yang lain ibu sudah hafal, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kamu saling menasihati ya bil haq, di atas kebenaran. Dan kamu saling menasihati ya bis sabr, di atas kesabaran. Jadi emang harus begitu ibu. Kita mah tugasnya ngingetin aja. Mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah.
Dan bukan tugas kita untuk nerima, kamu harus berubah, tadinya kamu sombong sekarang jadi rendah hati. Enggak, bukan tugas kita untuk merubah orang. Tugas kita cuma menyampaikan orang itu berubah ya karena Allah yang merubahnya. Lisan kita cuma wasilah. Cuma apa? Wasilah itu perantara. Jadi jadilah jembatan kebaikan. Jadilah penghantar hidayah. Hidayah itu macam-macam. Ada yang lewat video live, jamaah TikTok, Assalamualaikum, YouTube, Instagram, Assalamualaikum. Ada yang mungkin nonton dari rumah, sambil ngapain, sambil nyantai, tapi mak cetak. Mak dek hatinya. Karena omongan misalkan tadi ya, kematian datangnya mendadak, maka persiapannya harus setiap saat. Langsung boleh jadi karena kalimat tadi mak dek, astagfirullah ya Allah, belum siap-siap, banyak dosanya, banyak cicilan, banyak tanggungan. Akhirnya beliau sadar, kan macam-macam orang mah. Makanya yuk jadilah penghantar hidayah. Tugas kita cuma nganterin. Bu, ada paket, ya. Mau dibuka, monggo. Mau nggak dibuka, ya monggo. Tugas kita mah nganterin. Pak, ada ayat Al-Quran Ar-Rahman ayat 789, mau diamalin silahkan, nggak diamalin ya silahkan. Karena kan kita tanggung jawab masing-masing. Jadi tugas kita, 1, mengingatkan. 2, jangan bosan. 3, mendoakan. Saat kita sudah nggak bisa ngingetin, doa jemaah. Ya Allah, mudahkan orang ini ya Allah, supaya lisannya baik, lisannya ucapnya jujur, nggak dusta, nggak bohong. Ucap begitu. Makasih Ibu pertanyaannya, jazakumullah khairan. Semoga sehat, lancar, barokah dunia akhirat. Ada soal akhir terakhir, pertanyaan terakhir. Silakan Ibu, mikrofonnya boleh dihantar Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung sepakat dari Bapak itu tadi. Itu adalah kufur ba'da iman dan iman ba'da kufur. Saya sudah pernah dengar di akhirat itu ada timbangan ataupun mizan. Timbangan amalnya yang berat apa yang ringan itu ada timbangan. Lah tadi ada penutup orang hidup itu yang dinilai akhir hayatnya baik atau tidak. Ya. Apakah tadi ada timbangan itu enggak jadi apa enggak, bagaimana Pak Ustadz? Jazakumullah Ibunda, terima kasih pertanyaannya Ibunda. Semoga Allah memuliakan Ibunda sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Itu njo nggak ada mizan atau gimana? Ada. Yang tidak melewati mizan adalah diantaranya orang yang mati syahid. Nggak lewat mizan, bypass langsung masuk syurganya Allah tanpa hisab. Dan orang-orang yang Allah kehendaki masuk syurga tanpa hisab. Terkait tentang yang tersebut, ada mizannya atau enggak? Mizan itu timbangan, jawabannya ada. Tapi sudah diberi kisi-kisi. Ini kisi-kisinya kalau dia wafat dalam keadaan baik, penutupnya baik, insya Allah dia wafatnya baik. Tetap lewat timbangan. Tapi sudah ada kisi-kisinya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada penutupnya. Jadi begitu Ibu, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Amin, amin. Hadirin, terima kasih keluangan waktunya, kesediaan, kehadiran dan kemudahan hatinya untuk sama-sama belajar. Semoga ilmu ini penuh barokah, ilmu ini penuh manfaat, ilmu ini menghadirkan rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Sesama orang yang beriman harus saling berkasih sayang. Habis ini kita makan bareng. Makan udah siap?
Sudah. Makanannya sudah siap. Habis makan ada hadiah yang bisa dibawa pulang, tahu tempe, sayur mayur dan yang lainnya gratis. Bahkan di situ ada pakaian layak pakai, insya Allah. Dan Mas Ilham mohon izin, yang itu udah dibagi belum ya? Enggak, yang itu yang ada buku doa. Oh di sana. Di sini nggak apa-apa, di sini. Dibawa ke sini aja nggak apa-apa. Nanti jamaah yang dirahmati Allah, ada buku-buku doa. Mbak Sinta, Mas Topan, maaf taruh di sini ya Mbak. Taruh di sini. Maaf. Taruh yang di sebelah sini aja. Nanti. Oh iya lupa. Nanti sholat syuruk jamaah, lupa tadi saya sampaikan, kata Rasulullah, siapa yang subuh berjamaah, duduk berzikir, kan ngaji itu sama dengan zikir. Sampai syuruk, nih udah masuk waktu syuruk, terus sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq atau sholat syuruk, maka beliau panen pahala seperti haji umroh, sempurna. Ini ada hadiah dari Ibu Indah Notaris. Beliau menghadiahkan kita tasbih digital dan zikir doa harian. Totalnya ada sekitar 200-an tasbih digital dan doa harian. Ibu mohon izin nanti kami bagikan, Mas, dibagikan untuk depan dulu bapak-bapak. Nanti ibu-ibu kalau misalnya ada yang belakang datang belum kebagian, makanya tadi kan saya suruh pindah ke depan ya. Yang depan dulu Mas dibagikan. Mas. Bersamai di yang depan dulu. Nanti kalau yang belakang mohon maaf belum kebagian tasbih digital sama buku doa hariannya, zikir pagi petangnya. Berarti besok datangnya harus lebih awal. Ibu-ibu tadi datang rame jam berapa Ibu? Jam 2. Itu jam 2. Wah, jam 2 luar biasa. Mas, boleh dilihatkan ibu-ibu yang datang jam 2? Yang jam 2 mana jam 2? Wah, istimewa. Sehat semua ya teman-teman, lancar, barokah. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram silakan tap link di bio untuk bergabung di grup WhatsApp kajian saya. Juga kalau ada yang mau ikut andil menyebarluaskan ilmu, sedekah subuh rutin, teman-teman juga bisa tap link di bio. Yang ikut pembangunan masjid, mau ikut andil dalam bangun masjid juga silakan tap link di bio. Semoga Allah muliakan semua niat baik sahabat semua. Walhasil kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nanti kalau yang belum dapat alhamdulillah, harus bersyukur. Insya Allah besok datang lebih awal. Barakallahu fikum. Saya jawab salam dulu baru berdiri jamaah. Belum berdoa loh jamaah. Eman kalau nggak doa. Yuk doa. Kan doanya jamaah makbul semua kan. Ya Allah, saya minta doa dari jamaah nih, mudah-mudahan lantai 2-nya cepat jadi. Mas, sudah habis? Iya. Tahan dulu aja Mas Dama, kita doa dulu. Satu orang satu, ya Ibu, biar yang lain kedapatan. Tahan dulu ya Mas Dama. Dah, habis? Ya. Yuk kita berdoa jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang salih salihah. Karuniai kami sholat, ruku, sujud yang khusyuk dan tumakninah.
Anugerahkan kami hidup yang imannya istiqamah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Pertemukan kami di dunia, pertemukan kami di surga. Ya Allah, anugerahilah kami pemimpin yang taat, pemimpin yang adil, yang amanah, yang patuh serta tunduk kepada semua syariat-syariat-Mu. Jauhi kami dari orang-orang zalim. Jaga kami dari para penipu. Jaga kami dari orang-orang yang culas. Lindungi kami dari mereka-mereka yang mau berkhianat. Lindungi kami dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, jaga diri kami, jaga keluarga kami. Lindungi anak cucu keturunan kami agar mereka menjadi ahli ruku, ahli sujud, ahlul Quran. Ya Allah, berangkatkan kami haji dan umrah. Ya Allah, mudahkan selesai bangunan masjid ini ya Allah, sehingga nanti bisa membangun di bangunan fisik yang lain agar semakin luas manfaatnya. Ya Allah, berkahi SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, tempat di mana lahirnya anak-anak muda belia tapi mereka menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran. Ya Allah, mudahkan nanti ada Ma'had Ali yang nanti tercetak mereka juga dai-dai Al-Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk istiqomah membersamai tiap-tiap episode kebaikan. Jadikan amal ini lurus niatnya, ikhlas ya Allah, hanya semata berharap ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.